Tsalitsu, bagian yang ketiga, itu ma perkara ya takarroru yang berulang apa ma bitakarruri sinina dengan berulangnya beberapa tahun. Sholat-sholat yang berulang tiap tahun. Waya adapun ma yatakarraru bitakarruri sinin itu arbaatun, ada 4. Sholat yang berulangnya tiap tahun adalah 4. Sholatul Idaini, yaitu sholat hari raya 2, Idul Fitri, Idul Adha. Wa tarawihu, dan sholat tarawih. Wa sholatu Rajaba, dan sholat Rajab. Wa Sya'bana, dan sholat Sya'ban. Al-ula, dapur yang pertama itu sholatul Idaini, yaitu sholat hari raya 2. Wa ya dapur sholatul Id itu sunnatul muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan. Sunnah yang dikukuhkan itu artinya sunnah yang biasa dijalankan oleh Rasul dan hampir tidak ditinggalkan. Wa syiar, dan itu merupakan syiar min sya'airid dini, dari syiar-syiar agama, termasuk bentuk dari syiar agama. Wa yang bagi, dan seyukjanya apa ayuraiya, sekiranya menjaga siapa man fiha, di dalam sholat Id, sab'ata umurin, pada 7 beberapa perkara. Sab'ata umurin, pada 7 beberapa perkara. Yang al-awwalu, adapun yang pertama, yaitu at-takbiru, takbir salasan 3 kali, nasakon, dengan terus menerus, muli-muli terus menerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fayaqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mukhlisina, khalih orang yang memurnikan, lahu untuk Allah, ad-dina, pada agama. Walau kariha, walaupun tidak suka siapa al-kafiruna, orang-orang kafir. Yaftatihu, yang memulai siapa orang, bitakbiri, dengan takbir Lailatul Fitri, pada malam fitrah, ila syuru'i, sampai pelaksanaan fi sholatil Idi, di dalam sholat Id. Jadi takbir itu kalau Idul Fitri mulainya ya maghrib, mulai tenggelam matahari sampai pelaksanaan sholat Id. Itu namanya takbirnya takbir mursal, ya, takbirnya takbir mursal. Nah, kadang-kadang di masjid itu sore asar udah anak kecil-kecil itu biasanya, padahal ya belum. Wa fil Id tsani, dan di dalam Id yang kedua, yaitu mulai Idul Adha, yaftatihu, memulai siapa man at-takbir, pada takbir aqibas subhi, setelah subuh, yauma arafata, pada hari Arafah, ila akhirin nahari, sampai akhirnya siang, yauma tsalisa asyara, pada hari tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi namanya takbir muqayyad. Jadi takbir muqayyad itu yaitu pada Idul Adha dimulai dari setelah subuh tanggal 9, yaitu hari Arafah. Jadi subuh itu sudah boleh takbiran, tapi takbirannya setelah
sholat, bukan takbiran apa namanya sambil jalan-jalan itu. Bukan takbiran keliling. Kalau takbir kelilingnya sama, mulainya adalah mulai maghrib sampai pelaksanaan sholat id, itu sama. Kalau takbir mursalnya, jadi kalau takbir mursalnya mulai maghrib sampai pelaksanaan sholat idul adha. Tapi kalau takbir muqayyadnya mulai setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah asar tanggal 13 Dzulhijjah. Makanya takbirnya ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Wahada adapun ini iftitah itu akmalul aqawili, adalah paling sempurnanya beberapa qaul. Wa yukabbiru, dan bertakbir siapa man akibat sholawatil mafrudati, setelah sholat-sholat yang difardukan, wa akibat nawafili, dan setelah sholat-sholat sunnah. Pokoknya setelah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu disunnahkan untuk takbir, namanya takbir muqayyad tadi itu. Bahwa ada takbir akibal faraidi, setelah sholat fardu itu akadu, lebih dikukuhkan, ya, lebih dikukuhkan. Nah, itu yang pertama, takbir. Asalnya ada pun yang kedua, itu idza asbaha, ketika masuk pagi siapa orang, artinya pagi-pagi yaumal id, pada hari id, yang tasilu maka mandi siapa man, wa yatazayyanu, dan berhias siapa man, wa yatatayyabu, dan memakai wewangian siapa man, kama seperti keterangan zakarnahu yang telah menuturkan siapa kami kepada ma fil jum'ati, di dalam Jum'ah. Mengapa? Karena mau kumpul orang banyak, makanya mandi, ya, bersih, pakai wewangian, berhias. Nah, kalau kumpul orang banyak bau, takut ya, yang ada di sebelahnya ini yang waridau, adapun berselendang, wal imamatu, dan surban, bersurban, bahwa adapun ar-ridha wal imamah itu al afdalu, yang lebih utama, lirrijali, bagi orang laki-laki. Jadi pakai surban, nah ini, tapi ini kaitannya dengan tradisinya. Kalau kita ini kan kadang-kadang kalau bawa surban, bawa pakai udeng-udeng itu kan dianggapnya kayak kiai. Makanya kiai-kiai kita itu justru jarang pakai begitu itu. Kiai-kiai Jawa itu jarang pakai udeng-udeng. Saya belum pernah melihat Mbak Yai Sahal itu pakai udeng-udeng, belum pernah. Wal yujanib, dan tidaklah menjauhi siapa asibyanu, anak-anak, al harira, pada sutra, wal ajaizu, dan perempuan-perempuan yang sudah tua, menjauhi al tazayyuna, pada berhias, indal khuruji, ketika keluar. Jadi tidaklah menjauhi. Kalau menurut kitab-kitab yang lama yang masih muda-muda itu makruh malah keluar, apalagi yang masih
banyak tingkahnya, nanti selfie di mana-mana, khawatirnya. Asal itu adapun yang ketiga itu ayakhruja, sekiranya keluar siapa man min tariqin dari jalan wayarji'a dan pulang siapa man min tariqin akhara dari jalan yang lain. Jadi antara berangkat dengan pulangnya itu kalau bisa jalannya berbeda. Nah ini untuk menambah pahala itu. Hakada demikian ayakhruja min tariqin wa yarji'a min tariqin akhar, fa'ala melakukan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakana dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang perintah siapa Nabi bi-ikhrajil awatiki, dengan mengeluarkan perempuan-perempuan yang baligh, wa zawatil khuduri, dan orang-orang yang perempuan-perempuan yang pakai penutup cadar. Warabi ada pun yang keempat itu al mustahabbu, ada pun yang disunahkan itu al khuruju, keluar ila sohroi, ke lapangan, illa bi Makkah, kecuali di Mekah, wa Baitul Maqdisi dan Baitul Maqdis. Ya asal lapangannya bersih saja, karena lapangan biasanya untuk itu gembala kambing sama baiknya. Maka jika ada yaum itu yaum matarin, hari hujan, fala ba'sa, maka tidak ada bahaya itu maujud, artinya tidak apa-apa bisolati, dengan sholat fil masjid, di masjid. Ya, jadi ini kan kaitannya dengan syiar. Jadi kalau di lapangan itu, kalau dulu itu syiarnya itu kayak gitu. Nah, kalau sekarang ya bisa jadi beda juga di masjid. Ya, masjidnya udah luas, bersih. Sementara kalau di masjid bisa tahiyatul masjid, bisa iktikaf dan sebagainya. Kalau di lapangan kan tidak bisa, iktikaf tidak bisa, tahiyatul masjid tidak bisa. Wa yajuzu, dan boleh fi yaumi sohwi, di hari yang terang yang murah, sekiranya perintah siapa imam rajulan pada seorang, yusolli, yang sholat siapa imam bid'afati, dengan orang-orang yang lemah fil masjid, di masjid, wa yakhruja, dan keluar siapa imam bil aqwiyai, dengan orang-orang yang kuat, mukabbirina, halih takbir. Intinya bahwa ya semarak lah, intinya itu bikin semarak, bikinnya. Makanya ada biasanya takbir keliling, bawa obor, ya, bawa obor, ada yang bawa mobil, ada yang macam-macam itu dalam rangka itu. Al-khamisu, adapun yang nomor 5 itu yurai, menjaga siapa man al-wakta pada waktu.
Fa waktu sholatil id, maka adapun waktunya sholat id itu ma perkara baina tulu'i syamsi, antara terbitnya matahari ila zawali, sampai siang, sampai zuhur. Jadi boleh melaksanakan sholat id itu jam 7 boleh, jam 8 boleh, 9 boleh, 10 boleh, jam 11 boleh, sampai zuhur. Ya, pokoknya belum zuhur berarti masih. Nah, umpamanya kok ketinggalan, ketiduran, bangun-bangun siang sudah pada sholat semuanya, ya sholat sendiri. Ya, sholat sendiri di rumah, tapi tidak perlu pakai khutbah, sholat sendiri. Kayak ketika COVID kemarin itu, saya sama anak saya sama menantu saya bertiga itu. Yang satu jadi imam, satunya jadi khotib, saya jadi makmum aja. Fawaktu dzabhi, maka adapun waktunya menyembelih lidzuhaya pada beberapa kurban itu ma perkara bainal tifai syamsi, antara naiknya matahari biqadri khutbataini, dengan kadar 2 khutbah, wa rakaataini, dan 2 rakaat, ila akhir yaumis salisa asyara, sampai akhirnya hari 13. Jadi waktunya menyembelih kurban itu pokoknya setelah cukup untuk untuk khutbah, ya, untuk sholat id 2 rakaat dan khutbah 2 kali khutbah, maka setelah itu sudah boleh untuk menyembelih kurban. Nah, sampai kapan? Sampai maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kurban itu boleh tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 boleh. Siang boleh, malam boleh. Tapi kalau malam tanggal 10 belum boleh. Malam tanggal 14 tidak boleh, kelewatan. Wa yustahabbu, dan disunahkan apa takjilu sholatil adha, menyegerakan sholat idul adha li ajli dzabhi, karena arahnya untuk menyembelih. Jadi kalau idul adha agak pagian, ya mungkin setengah 7. Kalau idul fitri ya jam 7. Wa takhiru sholatil fitri, dan mengakhirkan sholat fitrah idul fitri li ajli tafriqi shadaqatil fitri, karena arahnya membagi sedekah fitrah. Karena sunnahnya itu kan, utama membayar zakat itu kan sebetulnya sebelum melaksanakan sholat id, itu sunnahnya untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu mulainya ada 5 waktu. Ada waktul jawaz, ada waktul wujub, ada waktul fadilah, ada waktul karohah, ada waktul hurmah. Waktul jawaz, orang boleh bayar zakat fitrah mulai awal bulan Ramadan, boleh. Tapi belum wajib. Belum wajib. Nah, hanya saja ini dampaknya, kalau ada orang ngasih di awal, ternyata orang yang dikasih itu pada akhir bulan jadinya kaya. Umpamanya dia dapat warisan
akhirnya jadi kaya, maka bayar zakat yang awal kemarin nggak sah. Ya, nggak sah. Karena apa? Karena memberikan zakat kepada orang yang mampu. Karena belum wajib. Lah, wajib itu ketika malam takbiran, mulai maghrib, begitu maghrib baru wajib. Ya, baru waktu wajib. Makanya ketentuannya ya itu. Kalau contohnya kalau ada anak lahir sebelum maghrib malam takbiran, maka anak itu wajib dizakati. Mengapa? Karena ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib tidak wajib dizakati karena ketemu Syawal tapi tidak ketemu Ramadan. Sebaliknya orang mati, kalau ada orang mati sebelum maghrib malam takbiran tidak wajib dizakati karena ketemu Ramadan tapi tidak ketemu Syawal. Tapi kalau matinya setelah maghrib malam takbiran wajib dizakati karena ketemu Ramadan sekaligus ketemu Syawal. Nah, kemudian itu baru wajibnya. Utamanya waktu fadilahnya adalah membayarkan zakat fitrah itu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Makanya dicangking itu dibawa kepada tetangga yang mampu gitu. Yang tidak mampu kasihkan. Karena kalau orang zakat menyerahkan langsung itu tidak wajib untuk meratakan, tidak wajib at-taswiyah bainal asnaf ats-tsamaniyah. Berbeda kalau amil. Kalau amil itu berat, amil itu wajib at-taswiyah bainal asnaf ats-tsamaniyah. Nah, kemudian ya panitia-panitia yang dibentuk oleh masjid, musola, majelis taklim, pesantren, sekolah umpamanya itu bukan amil. Karena bukan amil maka tidak berhak menerima bagian atas nama amil. Dan itu adalah akadnya bukan akad penyerahan. Orang menyerahkan kepada panitia itu bukan menyerahkan, itu taukil, mestinya mewakilkan. Dan Marjaya umpamanya jadi panitia, Ustadz saya ini mewakilkan pembayaran zakat kepada yang berat. Nah, gitu. Itu kalau panitia itu wakil. Makanya panitia tidak boleh nyampur beras. Berasnya ini segini bayar dicampur jadi satu, tidak boleh. Karena wakil berarti tidak amanah. Nah, tidak boleh nyampur. Kemudian juga tidak boleh salah memberikannya. Harus betul-betul kepada mustahik. Tidak boleh janda dikasih. Tidak ada asnaf samaniyah janda. Yatim dikasih, tidak ada asnaf samaniyah yatim. Termasuk panitia tidak ada. Asnaf samaniyah itu panitia tidak ada. Maka tidak boleh. Panitia itu tidak masuk ke dalam gimana? Panitianya masuk di dalam akal. Boleh saja. Berarti yang terima bukan panitia sebetulnya, ya orang itu kebetulan panitia. Jadi umpamanya ada orang, ya memang yang itu yang saya sarankan selama ini, panitia nyiapkan orang yang berhak. Jadi orang bayar langsung kepada yang berhak, panitia itu tinggal nyatet saja, nulis saja. Jadi tidak ikut-ikut, Nah, jadi nah kalau ada orang yang berhak jadi panitia, ya dia menerima bukan atas nama panitia, tapi atas nama
Ya atas nama dia sendiri sebetulnya, bukan panitianya. Bukan panitia. Nah. Hadhihi adapun ini bahwa wa ta'khiru sholatil fitri itu sunnatu Rasulillah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu adapun yang nomor 6 itu fi kaifiyatis salati di dalam tata cara salat. Fal yakhruj maka hendaklah keluar siapa annasu manusia mukabbirina khalih orang-orang yang membaca takbir fit thariqi di jalan. Wa idza balagha dan ketika sampai siapa imam al-musalla pada tempat sholat lam yajlis maka tidak duduk siapa siapa imam balam yatanafal dan tidak usah sholat sunnah, imamnya itu langsung saja. Wayak tau dan memutus siapa manusia atanafula pada sholat sunnah itu. Jadi langsung saja sholat as-sholatu jami'ah. Sumayunadi kemudian memanggil siapa munadin orang yang manggil as-sholatu jami'ah. Bukan bukan qomat tapi cukup as-sholatu jami'ah. Wa yusolli dan salat siapa imam bim dengan nas rakaat ini 2 rakaat. Yukabbiru kali takbir siapa imam fil ula di dalam rakaat yang pertama siwa takbiratul ihram selain takbiratul ihram. Waruku'i dan ruku. Berapa takbirnya? Sab'a takbiratin dengan 7 takbir. Yaqulu yang mengucapkan siapa man atau imam baina kulli takbirataini antara takbir 2 mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu setelah takbir antara takbir. Kemudian wayakulu dan mengucapkan siapa man wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda akibat takbiratil iftitah setelah takbir iftitah. Jadi ada tetap disunahkan untuk doa iftitah. Wa yuakhiru dan mengakhirkan siapa man al isti'adzata pada isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilama pada perkara waro asaminati pada selain yang takbir yang ke-8. Wayakro dan membaca siapa man surat Qaf fil ula di dalam rakaat yang pertama ba'dal Fatihati Baqtaroba dan suratnya Baqtaroba fisaniyati di dalam rakaat kedua. Itu ya tidak harus seperti itu, boleh apa saja. Wa takbiratu adapun beberapa takbir az-zaidatu yang tambahan fitsaniyati di dalam yang kedua itu khamsun adalah 5 siwa takbiratil qiyami wa ruku'i selain takbirnya berdiri dan rukuk. Jadi rakaat kedua tambahan takbirnya adalah 5. Kalau yang pertama tadi 7.
Terus mana tadi itu wabai nakuli takbirota ini, dan itu setiap antara dua takbir ada perkara karena yang telah menyebutkan siapa kami kepada ma, yaitu tak sama tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sumayah tubuh kemudian khutbah siapa imam khutbah ini dengan dua khutbah itu bainahuma antara dua khutbah jalsatun ada duduk, jadi ada khutbahnya dua dan ada duduknya. Waman fatatu sholatul idi, waman siapa orang yang fatat ketinggalan pada man apa sholatul idi sholat id qadhaha, maka mengkodok siapa manha kepada sholat boleh, karena sholat yang punya waktu itu bisa dikodok. Yang tidak bisa dikodok itu adalah sholat yang karena sebab. Contohnya sholat gerhana, kalau sudah habis waktunya ya udah habis, tidak perlu dikodok. Nah gerhana. Sholat tahiyatul masjid, nah sama. Sholat syukur wudhu sama. Jadi tidak dikodok. Tapi kalau orang biasa sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, suatu saat umpamanya karena ketinggalan bangun kesiangan, maka boleh kodok sholat tahajud, kodok sholat witir, kodok sholat duha, termasuk tadi kodok sholat id. Nah itu boleh. Boleh, boleh. Umpamanya ada orang bangun jam 9, ya sholat sunnah dulu, qobliyah dulu, kodok. Setelah itu subuh kodok. Tinggalan. Waman fatatu as-sabiqu, adapun yang nomor 7 itu ayyudhhiya, sekiranya menyembelih kurban siapa man bikabshin, dengan kambing gibas, kambing apa namanya itu? Apa? Domba. Doha menyembelih siapa Rasulullah SAW bikabshaini, dengan dua kambing domba amlaha ini yang yang putih dan bertanduk. Wadzabaha, dan menyembelih siapa Nabi biyadihi, dengan tangannya Nabi sendiri. Saya tidak berani nyembelih. Belum pernah nyembelih kambing maupun sapi, takut. Kalau ayam pernah, ayam. Ustaz Marjaya ini yang biasa ini. Waqala, berkata siapa Nabi, bismillahi wallahu akbar. Adapun ini kapsu itu anni dariku, wa amman, dan dari orang lam yudhohi, yang tidak kurban siapa man min ummati, dari umatku. Jadi Nabi itu kurban untuk dirinya dan untuk umatnya, pahalanya, itu pahalanya berarti. Wa qala Daud siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a hilala dzil hijjati, man siapa orang itu ro'a melihat siapa man hilala dzil hijjati, pada hilalnya dzul hijjah, wa arada, dan bermaksud siapa man ayyudhhiya, sekiranya menyembelih siapa man, fala ya'khud, maka jangan mengambil siapa man min syari, dari rambutnya man, wala min adfarihi, dan juga jangan dari kuku-kukunya man, syai'an, sama sekali. Jadi kalau ada orang mulai masuk awal Dzulhijjah tanggal 1 umpamanya,
orang itu niat mau kurban, maka hendaklah tidak potong rambut, tidak potong kuku, supaya dapat keberkahan semuanya. Nah, jadi tapi ya sunnah saja, bukan kok. Waqala Ayyubu Abu Ayyub Waqala Abu Ayyub Al-Ansari, karena ada siapa rajul, seorang itu yudhahi, menyembelih siapa rajul ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah SAW, bisyati dengan kambing, an ahli baitihi, dari keluarganya siapa rajul tadi itu, wa yakuluna, dan memakan siapa ahli baitihi, wa yut'imuna, dan memberi makan siapa ahli baitihi tadi itu. Jadi orang itu boleh saja nyembelih, kemudian dimakan bareng-bareng, dimakan rame-rame juga boleh ya. Walahu, dan itu bagi man, boleh bagi man ayakula, sekiranya makan siapa man minad dhahiyati, dari kurban, ba'da salasati ayyamin, setelah 3 hari, fama, maka perkara fauku, yang setelah salasati ayyamin. Waradat, sampai fihi, di dalam walahu ayakula tadi itu, apa rukhsatu, larangan, ba'dan nahi, setelah pencegahan, anu dari ayakula. Waqala, berkata sebagai Sufyan Ats-Tsauri, yustahabbu, disunahkan apa yusolli, sekiranya sholat siapa man ba'da Idul Fitri, setelah Idul Fitri, isnatai asrota, 12 apanya rokaatnya, wa ba'da Idul Adha, dan setelah Idul Adha sita rokaatin, 6 rokaat. Waqala, berkata sampai Sufyan, wa adapun ayyusolli tadi itu minas sunnati, itu termasuk sunnah. Dan asalnya itu adapun yang kedua itu tarawih, adalah sholat tarawih. Waya, adapun tarawih itu isruna rakaatan, tarawih itu ya 20 rakaat. Wa kaifiyatuha, dan adapun caranya tarawih itu masyhuratun, terkenal. Wa ya, adapun tarawih itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan. Wa ingkanat, walaupun ada apa tarawih itu dunal idaini, di bawahnya sholat id 2. Wa ikhtalafu, dan berbeda pendapat siapa ulama, fi annal jama'ata, di dalam sesungguhnya jamaah, fiya, di dalam sholat tarawih itu afdalu, lebih utama, amil infiradu, atau sendiri. Ulama berbeda pendapat apakah memang tarawih itu sunnahnya berjamaah atau sholat sendiri. Waqad kharaja, dan sungguh telah keluar siapa Rasulullah SAW, fiha, di dalam tarawih, lailata ini 2 malam, al salasan, atau 3 malam, lil jamaati, untuk jamaah. Malam yakhruj, kemudian tidak keluar siapa Nabi. Waqala, dan tahu siapa Nabi, akhafu, takut siapa aku, antu jaba, sekiranya diwajibkan apa tarawih alaikum, atas kamu semuanya. Jadi Nabi mengapa kok tidak terus-menerus di masjid? Karena khawatir kalau sampai diwajibkan. Kalau diwajibkan berat. Sekarang aja tarawih berat. Asalnya 20, diskon 60%. Tinggal 8.
Sini dulu 8 ya, sekarang udah 20. Alhamdulillah. Wa jama'a dan mengumpulkan siapa Umar radhiyallahu anhu an-nasa pada manusia alaiha atas tarawih fil jama'ati dalam jamaah haitsu amina di mana merasa aman siapa Umar minal wujubi dari diwajibkan pinqita'il wahyi dengan terputusnya wahyu. Jadi kalau Umar melakukan itu karena merasa aman, karena tidak mungkin ada syariat baru lagi. Syariat munculnya pada zaman Nabi. Fakila maka dikatakan apa innal jamaah atas jamaah itu afdalu lebih utama li fi'li Umar karena tindakan Umar radhiyallahu anhu. Wali annal ijtima'ah dan karena kumpul itu barokatun adalah menjadikan keberkahan. Walahu dan itu bagi man fadilatun ada keutamaan bidalil faraidi dengan dalilnya beberapa salat fardu. Wali annau dan karena sesungguhnya man itu rubama yaksi terkadang males siapa man fil infirati di dalam sendiri wayan situ dan semangat siapa man inda musyahadatul jam'i ketika melihat kumpulan orang banyak. Wakilah tapi ada yang berpendapat al-infiradu adapun sholat sendiri itu afdalu lebih utama li'anna hadhi karena sesungguhnya ini sholat itu sunnatun adalah sholat sunnah laisat yang bukan apa sholat itu minasyairi dari beberapa tanda syiar kal ini seperti dua id fa'il hakuha maka adapun mengaitkan sholat tarawih di sholat duha dengan sholat duha wa tahiyatul masjid dan tahiyatul masjid itu aula lebih tepat lebih utama walam tusra dan tidak syaratkan via dalam tarawih apa jama'atun jama'ah. Nah ini pendapat yang kedua. Waqad jarot dan sungguh berlaku apal adatu adat bi ayat khula dengan sekiranya masuk siapa man al masjidah ke masjid siapa jam'un sekumpulan orang ma'an dengan bersamaan malam yusallu kemudian tidak pada sholat siapa jam'un at-tahiyata pada salat tahiyat berjamaah tidak walikoli dan karena dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu sholatit tatawwu adapun keutamaan sholat tatawwu fi baitihi di rumahnya man ala sholatihi atas sholatnya man fil masjid itu kafan di sholat maktubati seperti fadilahnya sholat maktubah fi masjid ala sholat di atas sholat nyaman fil baiti di rumah.